Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang kedua ini masih membahas tentang pernikahan yang sampai pada bahasan pinangan seorang laki-laki terhadap perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa ammal khitbah 'alal khitbah. Kita membaca teks yang kemarin sedikit. Adapun melamar terhadap perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Fa innan nahya fi dzalika sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa melamar perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain itu jelas dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis di catatan kakinya, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jangan kalian melamar terhadap perempuan yang sudah dilamar oleh saudara kalian. Tentu agar tidak terjadi konflik, agar tidak terjadi saling bermusuhan antara pelamar satu dengan pelamar lain. Waqtalafu hal yadullu dzalika ala fasadil manhi anhu aw la yadullu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika pihak pelamar kedua kemudian meneruskan ke jenjang pernikahan, apakah pernikahannya ini sah atau tidak? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau larangannya pihak laki-laki yang kedua melamar wanita terhadap wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki, itu clear. Nabi jelas la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhi. Tetapi karena di dalam Islam lamaran itu, di dalam fikih bukan di dalam Islam, itu biasanya waktu durasinya dengan pernikahan, akad nikah itu nanti dibahas justru pendek-pendek waktunya, tidak seperti halnya yang terjadi di tradisi kita. Kadang melamar kemudian pelaksanaannya menunggu 1 tahun karena bulan Muharram dan bulan Suro itu kita menghindari pernikahan itu. Kalau di sini enggak. Jadi lamaran itu identik dengan akad nikah atau waktunya tidak jauh dengan akad nikah. Makanya di sini Imam Ibnu Rusdi membahas ketika terjadi lamaran itu pernikahannya itu bagaimana? Itu hampir satu paket. Wa in kana yadullu fa fi ayyi halatin yadullu. Qala Dawud Az-Zahiri, maksudnya pendapat pertama, yafsah, pernikahannya jelas rusak. Ketika ada orang melamar perempuan padahal perempuan itu sudah dilamar oleh orang lain, kemudian ia menikah, pernikahannya harus batal. Menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapat Dawud Az-Zahiri. Pendapat yang kedua, wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah,
Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita tahu mayoritas dipegang oleh penduduk di Indonesia. Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah sama pendapatnya, la yafsah, tidak rusak larangan Kanjeng Nabi untuk meminang perempuan, padahal perempuan itu sudah dipinang oleh orang lain, itu tetap dosa. Tetapi dosa dari pinangan ini tidak secara otomatis merusak pernikahan yang sudah dilakukan oleh peminang yang kedua. Nikahnya tetap sah. Wa an Malik qaulani jami'an wasalis wa ayyaf sahu qabla duhur wala yafsahu ba'dahu. Imam Malik ini artinya pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Imam Malik, dibagi menjadi dua. Ketika pernikahannya itu belum diduhul, maka harus batal, maka harus tidak diteruskan pernikahan itu, karena Islam sangat menghargai perasaan manusia. Tentu pihak pelamar yang pertama akan marah. Wala yafsahu ba'dahu, ketika orang yang melamar kedua ini sudah melaksanakan pernikahan, kemudian sudah menjima, mengumpuli, maka tidak bisa kemudian dibatalkan, tidak bisa. Masa sudah dikumpuli kemudian dilepas, itu malah tidak menyelesaikan masalah. Sangat pendapat Imam Malik ini saya kira sangat logis, mempertimbangkan dua aspek, yaitu aspek agama dan aspek perasaan juga. Wa qala Ibnul Qasim, inna ma'nan nahi ila khotobah rajulun sholihun ala khidbati rajulin sholih wa amma in kana al-awwal ghairu sholih wa tsani sholih jaza wa ammal waqtu indal aksar fahuwa idza rokana ba'duhum ila ba'din la fi awal khidbah bidalil hadis Fatimah binti Qais. Pendapat yang keempat yang disampaikan Ibnul Qasim, bahwa ketika ini jawabannya keempat ini juga ditafsil atau dibagi. Ketika pelamar yang pertama itu adalah rajulun sholih, seorang kiai umpamanya, seorang ahli ibadah umpamanya. Lah yang kedua ini nggak pernah sholat, main judi, pengangguran umpamanya, maka pernikahannya itu tidak bisa diteruskan. Ketika orang yang pertama itu orang soleh, maka pernikahan diberhentikan. Ketika yang pertama itu adalah orang yang tidak soleh, yang melamar kedua yang soleh, boleh diteruskan. Artinya untuk poin yang keempat ini pertimbangan tertuju pada kualitas keagamaan. Ya, terlepas kita setuju dan tidak setuju dengan pendapat yang keempat ini, memang ada ulama yang mempertimbangkan sisi keagamaan, karena pertimbangan tentu biasanya orang yang ahli agama manfaatnya lebih besar. Wa amal waktu indal aksar fahuwa idza rokana ba'duhum ila ba'din la fi awalil khidbah bidalil hadis Fatimah binti Qais. Adapun pelaksanaan pernikahan, lah ini tadi menurut ahli fikih
antara pinangan dan lamaran ini memang identik, waktunya tidak lama. Menurut ahli fikih, aksarul ulama, aksarul fuqaha hanya menunggu waktu antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ini. Kalau sudah klik, mereka sudah merasa cocok, langsung diadakan pernikahan. Karena orang yang melamar itu bisa jadi tidak mesti langsung cocok. Kadang-kadang memang dijodohkan orang tuanya, butuh waktu untuk mencocokkan diri. Begitu saya kira. Haitsu ja'at ilan nabi fal zakartu lahu anna Aba Jahmin bin Hudzaifah wa Muawiyah bin Abi Sufyan khotoba. Wa qala amma Abu Jahmin farajulun la yarfa'u asahu anin nisa wa amma Muawiyah fasuhlukun la malalahu walakin ingkahi Usama. Di satu hadis, Usama bin Qais sowan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dia mengadukan atau minta solusi karena pada waktu yang sama dilamar dua laki-laki, Hudzaifah dan Muawiyah. Pertimbangan Kanjeng Nabi bahwa Abu Jaham la yarfa'u asahu anin nisa. Abu Jaham itu orangnya tidak KDRT, tidak keras, tidak punya unsur potensi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Nah, sedangkan Muawiyah itu rajulun la malalahu, rajulun yang miskin, laki-laki yang masih belum punya kerjaan. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW merekomendasikan Usama. Kemudian wa amman nadhru ilal mar'ah indal khitbah. Sedangkan tata cara fikih yang mengatur seorang laki-laki sejauh mana melihat calon pengantin perempuan. Fa'ajaza dzalik Malik ilal wajhi wal kaffaini. Pertama, seperti biasanya kitab ini memang menawarkan alternatif pendapat, sehingga nanti dari berbagai macam pendapat itu kita bisa memilih yang terpenting berdasarkan maslahah, berdasarkan pendapat-pendapat ulama. Akan tetapi walaupun toh pendapat ahli fikih itu semuanya baik, tentu tidak semuanya bisa dipilih kemudian dipraktekkan asal comot, asal kita berdasarkan keringanan, yang penting boleh, yang penting ini juga nggak bisa. Itu bisa dibahas di lain waktu. Saya kembali bahwa Imam Malik memberikan satu tata cara dalam rangka khitbah atau pinangan. Seorang laki-laki yang meminang perempuan itu boleh melihat wajah dan telapak kaki. Tentu apakah kita nanti kalau hanya melihat wajah dan telapak kaki ini akan kesulitan untuk memahami calon istri kita? Tidak.
dalam ilmu nafas, dalam ilmu psikologi, itu wajah itu bisa mewakili karakter seseorang. Telapak tangan juga begitu. Dari wajah kita bisa melihat perempuan ini baik atau buruk, perempuan ini suka mencaci atau tidak, perempuan ini bisa diajak hidup susah atau tidak, dan lain sebagainya. Makanya kebolehan Imam Malik itu bisa seorang laki-laki melihat wajah dan telapak tangan, hanya itu, nggak lebih. Fakot, kalimatnya fakot. Wajah zali ghairuhu ila jamil badan ada sawataini. Ini yang kami sampaikan tadi, bahwa tidak semua pendapat ulama fikih itu kemudian kita terapkan sekonyong-konyong, tidak bisa seperti ini. Ini juga kita hargai sebuah pendapat fikih, akan tetapi apakah bisa diterapkan? Ya tidak bisa. Wajah zali ghairu ila jami'il badani ada sawataini. Ada juga ulama yang membolehkan melihat seluruh tubuh wanita kecuali sawataini, dua kemaluan. Nah ini tidak bisa diterapkan mungkin bisa diterapkan di Australia atau di Barat, yang mereka itu budaya dan tradisi mereka itu sudah terlalu buka-bukaan, sehingga untuk melihat seterang itu terhadap wanita illa sawata ini kecuali dua kemaluan, melihat payudara, melihat body, oke saja. Ini wa mana dzalik qaumun alal itlaq. Ada juga kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak, ya tidak boleh, walaupun muka, walaupun tangan. Wa jaza Abu Hanifah an-nadhru ilal qadamaini ma'al wajhi wal kaffaini. Sedangkan Imam Abu Hanifah memberikan etika dalam fikih pinangan, fikih khitbah, itu seorang laki-laki boleh melihat wajah, boleh melihat telapak tangan, boleh melihat telapak kaki, dengan catatan ya, telapak kaki, bukan betis, bukan paha, bukan. Wasababu fi ikhtilafihim annahu waradal amr bin nadri ilaihinna mutlaqan. Sebab perbedaan pandangan para ulama terhadap laki-laki yang mau melamar itu sejauh mana dia boleh melihat bagian tubuh wanita yang dilamarnya itu, yaitu ada ulama yang terbagi atau terbelah menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah ulama yang membolehkan melarang secara mutlak, ada juga yang tidak. Wa warada muqayyatan a'ni bil wajhi wal kaffaini ala ma qala katsirun minal ulama. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka, wala yubdina, dan janganlah mereka kaum wanita menampakkan zinatahunna, perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali sesuatu yang tampak. Illa ma dhahara minha, sesuatu yang tampak itu apa? Yaitu sebagian ulama, ini Al-Quran surat An-Nur
sesuatu yang tampak dari wanita itu al-wajhu wal kaffan, dua telapak tangan dan wajah. Wa qiyasan ala jawazi kasfihima fil haji indal aktsari, kebolehan khitbah melihat wajah dan telapak tangan dan lebih sedikit telapak kaki seperti Imam Abu Hanifah tadi, itu kebolehannya melihat keduanya itu atas dasar qiyas terhadap ibadah haji yang boleh membuka telapak tangan dan wajah. Wa man tamasaka bil asli wa huwa tahrimun nadhri ila nisa. Waman, dan orang mana tamasuk bil bil asli wa huwa tahrimun nadhri ila nisa'i. Ada juga kelompok yang mengharamkan secara mutlak, yaitu mereka yang mengharamkan melihat wanita secara keseluruhan. Saya kira itu cukup. Ada beberapa pertanyaan ya. Waktu tata cara ya. Bagaimana tata cara khitbah yang baik? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu menyampaikan bahwa untuk khitbah atau melamar ya mungkin hampir sama seperti orang yang pidato ya. Yubda'u al-khatib bilhamdilillahi wassana alaihi wassalatu ala rasulillah, menyampaikan hamdalah dulu, kemudian membaca sholawat terhadap kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ji'tukum raghiban fi fatatikum fulana. Saya kesini datang untuk menyampaikan bahwa kami punya keinginan untuk menjadikan putri Anda sebagai istri kami. Di sebagian tradisi kita ada yang umum memang laki-laki yang melamar. Tetapi pertanyaannya, ada kalau di daerah tertentu yang tradisinya itu terbalik, perempuan yang melamar. Apakah boleh menurut agama ya? Menurut agama boleh-boleh saja. Kuntu inda Anasin wa indahu ibnatun lahu qala Anas ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha qalat ya Rasulullah alaka bi hajatun faqalat bintu Anas ma qala haya fasawatahu. Ini artinya pada zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang mempraktekkan melamar. Yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.